Kan macam-macam ini ya. Ada yang kakinya begini mungkin, ya. Ada yang lebar begini, ada yang berdirinya begini, badannya kanan, badannya kiri. Bagaimana ya Rasulullah? Maka dirinci oleh Nabi, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, 666. Ya, kita sekarang masuk ke layar. Mari saya bacakan dulu hadisnya, kemudian kita coba lihat gambaran Rasulullah. Baik, kita geser sedikit ya. Insya Allah sudah nggak dipakai. Mari kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Stawu istaqimu." Boleh di sebelah sini, jazakallah. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang menggunakan kebaikan itu. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan yang dorong papan tulisnya, yang ngapus ya, itu sama pahalanya dengan yang nerangkan. Tidak cukup dengan amin, nanti dorong dulu ya. Ya, lihat sini. Antum amin-amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak dikerjakan nggak akan dapat itu. Ayo lihat sini. Kata Nabi, istaqimu. Saya mulai dari istaqimu dulu. Istaqimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Ya, dalam bahasa Arab, qomah itu tegak, tidak miring kanan, nggak miring kiri, posisi tegak. Pelan-pelan. Itu istaqimu namanya, qomah. Ya. Adapun posisi kaki, perhatikan. Dalam hadis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya, ya. Jadi depannya itu keluar, terbuka, ya. Dalamnya ke dalam, tumitnya itu nggak dirinci, ya. Ataukah lurus begini? Belum ada keterangan dalam kalimat yang pertama ini, ya. Jadi ini menunjuk kesan bahwa kalau Anda sholat sendirian munfarid, ya, sepanjang badannya tegak, kemudian tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, itu sudah sah secara hukum. Misal, saya sholat sendirian begini, saya menghadap kiblat, ya. Posisi kakinya misalnya terbuka begini, ya, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap kiblat sudah sah. Ya. Tapi yang Anda penting perhatikan, istaqimu, tegak badan, ya. Kemudian istau, nah ini bagian keduanya. Istau, berada posisi kaki lebarnya seimbang. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat istau itu punya 2 arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Jadi tidak terlampau lebar begini, ya, tidak terlampau rapat begini. Ya. Dikata Nabi, badannya tegak menghadap ke kiblat, posisi kaki lebarnya itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana taunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Hadhu bainal manakib. Ya. Jadikan engkau saat berdiri itu, ya, bahu-bahumu akan sejajar kalau istaunya benar. Kalau istaunya benar. Di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau lapat, kemudian ya, sejajar dengan bahunya. Ya. Dari atas kalau ditarik, ya, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Ya. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jama', istau, ya, kemudian istaqimu wa hadhu bainal manakib, maka menjadi berubah caranya. Saya tidak bawa laser pointer. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu. Lurus, posisi rapatnya dalam keadaan lurus, ya. Makanya sering diterjemahkan rapat dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Nih, ya. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu, ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok gitu, ya, tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya, ada yang 39, ada yang 41, misalnya, ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya.
Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya saya percepat. Posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini, ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka dua hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam solatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam solatnya. Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata, perhatikan kata setan, uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu masuk semua. Ya. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ya. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Ya, saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Ya. Nah, karena itu, perhatikan, saya teruskan. Karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ya. Ingat ya, ada halal, ada furjat, itu lain. Kalau halal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Nah, sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar, begini misalnya longgar, ya. Ini halal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya. Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk. Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan Anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya, tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Nah, coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan itu ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Ini seperti ini.
Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah, ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya.